Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi. Khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi, yaitu pada bagian intensitas dan taraf intensitas bunyi. Sebelumnya marilah kita amati dulu. Kita misalkan ada dua orang pengamat yang berdiri pada jarak yang berbeda terhadap sumber suara. Pada keseharian kalian juga mungkin sering mengalaminya. Pengamat pertama, dia berada pada jarak R1 di mana dia relatif lebih dekat terhadap pengamat kedua dari sumber suara. Anggaplah jaraknya R2. Bagaimana pengamat pertama ini mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh sumber suara? Mari kita lihat. Sekarang marilah kita bandingkan dengan pengamat yang kedua. Nah, apa yang kalian amati anak-anakku? Ada perbedaan tingkat kerasnya bunyi yang didengar oleh pengamat pertama dengan pengamat kedua, bukan? Di mana pengamat pertama ini akan mendengar suara yang relatif lebih keras dibandingkan dengan pengamat yang kedua. Ini semua berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang intensitas bunyi. Sebelumnya marilah kita pahami dulu tentang pengertian dari intensitas bunyi ini. Jadi misalkan di sini ada sumber bunyi di mana dia memancarkan suara, maka suara tersebut akan dipancarkan ke segala arah, di mana muka gelombang akan ditangkap oleh pengamat atau oleh pendengar pada setiap kedudukan di sekitar sumber bunyi ini. Apa itu intensitas bunyi? Kita perlu pahami dulu di sini bahwa intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan daya bunyi persatuan luas yang datang tegak lurus terhadap arah perambatannya atau arah penjalarannya. Di sini ada kata kunci daya bunyi. Daya di sini bisa kita artikan sebagai energi persatuan waktu. Jadi dengan kata lain bahwa intensitas bunyi ini adalah energi persatuan waktu, persatuan luas yang ditangkap oleh pengamat pada suatu kedudukan di mana kita hitung persatuan luas yang tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jika intensitas bunyi kita simpulkan dengan I dan daya bunyi kita simpulkan dengan P dari kata power, dan A adalah luas penampang yang melingkupi
eh, luasan yang ditangkap oleh pengamat, maka secara matematis intensitas bunyi dirumuskan sebagai I sama dengan P per A, di mana I adalah intensitas bunyi, satuannya adalah watt per meter persegi, sedangkan P adalah daya bunyi atau energi persatuan waktu dari bunyi yang dinyatakan dalam watt. Setelah A adalah luas penampang atau luasan yang melingkupi sumber bunyi tadi dalam satuan meter persegi. Marilah kita lanjutkan. Jadi kita dalam menganalisisnya dapat meninjau suatu sumber bunyi ini adalah sebuah titik di mana dia akan memancarkan gelombang secara homogen ke segala arah, sehingga kalau kita ambil satu jarak R, maka dia akan merambat ke segala arah berbentuk ruangan 3 dimensi berupa bola. Energi bunyi pada jarak R dari sumber akan terdistribusi secara merata pada ruangan itu, yaitu pada luasan yang melingkupi sumber bunyi. Karena di sini ruangannya adalah ruang 3 dimensi berupa bola, maka luasan yang melingkupi adalah luasan bola. Sebagaimana kalian sudah ketahui bahwa luas bola adalah 4pi R kuadrat. Kalau jari-jarinya adalah R. Jari-jari ini bisa kita anggap sebagai jarak pengamat terhadap sumber bunyi. Dengan demikian, kita bisa menyatakan bahwa apabila kita berdiri pada suatu jarak R terhadap sumber bunyi, maka kita akan menangkap intensitas bunyi itu adalah P per 4πr kuadrat. Dari persamaan ini kalau kita lihat, karena P ini sumber bunyinya 1, dia homogen merambat ke segala arah. Kemudian R adalah jarak terhadap sumber bunyi. Kita bisa melihat, kita juga bisa menyatakan bahwa besarnya I ini akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pengamat dari sumber bunyi, atau I sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, sekarang terjawab bukan masalah yang kita tampilkan di depan tadi, mengapa pengamat pertama ini mendapatkan atau mendengar bunyi yang lebih keras daripada pengamat kedua? Karena intensitas yang ditangkap oleh pengamat pertama ini lebih besar dibanding dengan intensitas yang ditangkap oleh pengamat kedua, karena pengamat kedua jaraknya lebih jauh daripada pengamat pertama. Sehingga dari sini juga bisa kita lihat secara matematis berapa perbandingan intensitas bunyi yang ditangkap oleh masing-masing pengamat, yaitu bahwa I1 per I2 nanti akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi perbandingannya terbalik, di mana I1 dan I2 ini adalah intensitas bunyi yang diterima oleh masing-masing pengamat, dan R1, R2 adalah jarak masing-masing pengamat ke sumber bunyi. Nah, pertanyaannya adalah, kadang-kadang kita akan merasakan bahwa pada suatu jarak tertentu kita tidak lagi dapat mendengar
suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi, atau pada suatu keadaan kita mendengar bunyi yang sangat keras. Inilah nanti anak-anakku yang akan kita bahas, yaitu pada batasan seberapa manusia dapat mendengar intensitas bunyi. Jadi, intensitas terendah yang dapat didengar oleh manusia itu adalah sekitar 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Batasan ini disebut sebagai intensitas ambang pendengaran. Artinya, ini adalah bunyi terlemah yang masih dapat didengar oleh manusia. Maka lebih rendah dari ini, manusia normal sudah tidak bisa mendengarkan bunyi itu lagi. Selanjutnya, pada intensitas tertinggi yang dapat didengar oleh manusia tanpa rasa sakit di telinga, itu besarnya adalah 1 watt per meter persegi. Batasan ini disebut sebagai intensitas ambang perasaan, atau dengan kata lain, bunyi yang paling keras yang masih dapat kita dengar tanpa merusak telinga kita, ini adalah pada intensitas 1 watt per meter persegi. Keadaan ini pada standar frekuensi sekitar 1000 Hz. Marilah kita cermati, ini adalah grafik hubungan antara intensitas bunyi yang dapat kita dengarkan. Ini adalah batasan terendahnya, atau yang tadi kita sebut sebagai intensitas ambang pendengaran atau intensitas terlemahnya, yaitu 10 pangkat minus 12. Dan ini adalah batas tertinggi yang masih dapat kita dengar, yang disebut sebagai intensitas ambang perasaan. Ini pada standar frekuensi sekitar 1000 Hz. Mestinya untuk frekuensi yang lain juga akan berbeda, tetapi dalam hal ini kita membatasi pada kondisi normal, yaitu inilah yang dapat kita dengarkan. Paling lemah adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi, dan yang tertinggi adalah 1 watt per meter persegi. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama, yaitu tentang pengertian taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ada juga yang mengatakan sebagai tingkat kebisingan. Jadi, apa itu taraf intensitas bunyi atau tingkat kebisingan? Taraf intensitas bunyi disimbolkan dengan beta adalah nilai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dari suatu sumber bunyi dengan intensitas ambang pendengaran, dan dinyatakan dalam satuan desibel. Jadi satuan bel ini adalah untuk menghargai penemu telepon yang bernama Alexander Graham Bell. Baik, jadi di sini anak-anakku, nanti ketika kalian menyelesaikan masalah atau soal yang terkait dengan taraf intensitas bunyi ini, kalian nanti tolong juga pahami lagi konsep matematika tentang perhitungan pada hitung logaritma. Nah, beta ini juga ada beberapa referensi yang menyatakan sebagai TI, dari singkatan taraf intensitas, tapi kita nanti akan menggunakan beta saja supaya lebih mudah diingat. Jadi secara matematis, taraf intensitas bunyi dinyatakan sebagai beta sama dengan 10 log I per I0,
di mana I ini adalah intensitas sumber bunyi, sedangkan I0 adalah intensitas ambang pendengaran, di mana besarnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Inilah yang biasa disebut dengan tingkat kebisingan atau level kebisingan atau level intensitas bunyi. Jadi banyak sekali istilah ini, tapi dalam hal ini kita sepakat saja kita akan menggunakan sebagai taraf intensitas bunyi sesuai dengan referensi yang ada. Tabel berikut ini ada beberapa contoh terkait dengan taraf intensitas bunyi dari suatu sumber bunyi. Jadi di sini pada ambang pendengaran ini adalah 0. Hati-hati, 0 ini bukan berarti 0 tidak ada, tetapi dia masih bisa kita dengar pada bunyi yang terlemah karena ini menggunakan hitung logaritma. Kemudian yang paling keras adalah pada pesawat jet yang tinggal landas. Ini dari hasil penelitian pada kisaran 130 sampai 150 desibel. Ini bunyi yang paling keras. Sedangkan untuk rumah tinggal ini idealnya dia pada daerah dengan tingkat kebisingan antara 50 sampai 60 desibel. Berikut ini yang tampak pada layar adalah beberapa contoh alat yang digunakan untuk mengukur taraf intensitas bunyi. Alat-alat ini sudah banyak dijual di pasaran anak-anakku, atau kalian nanti bisa juga menggunakan aplikasi pada smartphone kalian, yaitu pada aplikasi yang bisa kalian cari di sana dan bisa langsung kalian gunakan untuk mencoba bereksperimen mengukur taraf intensitas bunyi yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, untuk memahami apa yang sudah kita bahas di depan, marilah kita lihat pada dua contoh kasus berikut. Kasus pertama, misalkan kalian dihadapkan pada contoh seperti ini. Ada dua orang yang berdiri masing-masing berjarak 10 meter dan 40 meter dari sumber bunyi. Kemudian kita diminta menentukan perbandingan intensitas bunyi yang ditangkap oleh kedua orang tersebut. Bagaimana penyelesaiannya anak-anakku? Mari kita lihat. Di sini diketahui, anggaplah RA 10 meter, RB 40 meter, kemudian yang ditanyakan adalah IA berbanding dengan IB. Jawabnya, karena tadi sudah kita dapatkan bahwa intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, maka kita dapatkan IA per IB adalah RB kuadrat per RA kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan bahwa IA per IB adalah 16 berbanding 1. Artinya bagaimana? Bahwa intensitas yang ditangkap oleh IA itu nanti akan 16 kali lebih kuat daripada yang ditangkap oleh B. Mudah bukan anak-anakku? Nah, marilah kita lihat contoh selanjutnya. Contoh ini agak rumit, tetapi kita akan bisa menganalisisnya dengan mudah. Misalkan ini ada sebuah pabrik yang menggunakan 100 mesin, di mana taraf intensitas bunyi masing-masing mesin itu adalah 80 desibel.
Kemudian kalian diminta memberikan rekomendasi berapakah jarak rumah tempat tinggal yang terdekat dengan pabrik agar dia tidak terganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh pabrik. Tadi dari tabel kita dapatkan bahwa batas kebisingan maksimal pada sebuah rumah adalah sekitar 60 desibel. Langkahnya ini yang diketahui adalah beta 80 desibel ini adalah taraf intensitas untuk sebuah mesin, dan N 100 ini adalah jumlah mesinnya. Kemudian beta R ini maksudnya adalah bahwa taraf intensitas rumah tinggal yang direkomendasikan yaitu 60 desibel. Yang ditanyakan adalah jarak rumah dari pabrik. Kita mulai dulu, kita akan menghitung intensitas bunyi yang dihasilkan oleh sebuah mesin berapa dengan menggunakan persamaan pada taraf intensitas, di mana beta adalah 10 log I per I0. Kita akan dapatkan di sini untuk sebuah mesin betanya 80, 10 log I0 ini nanti akan menghasilkan bahwa intensitas sebuah mesin itu adalah 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Nah, maka intensitas untuk 100 mesin tinggal kita kalikan, yaitu 100 kali 10 pangkat minus 4, jadi 10 pangkat minus 2 watt per meter persegi. Sedangkan intensitas untuk rumah kalau kita hitung ini nanti adalah 60 sama dengan 10 log I per I0. Maka intensitasnya kita dapatkan nanti adalah 10 pangkat minus 6 watt per meter persegi. Nah, di sini sudah kita dapatkan, di sini ada intensitas dari 100 mesin di pabrik 10 pangkat min 2 watt per meter persegi, dan intensitas untuk rumah tinggal yang diizinkan maksimum adalah 10 pangkat minus 6 watt per meter persegi. Maka dengan menggunakan perbandingan jaraknya kita akan mendapatkan bahwa R kuadrat itu nanti adalah 10 pangkat minus 2 ini per 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat 4. Dengan demikian R-nya adalah akar dari 10 pangkat 4 atau akar dari 10.000 adalah 100. Artinya apa anak-anakku? Bahwa jika pabrik dalam kondisi seperti ini, maka rumah terdekat yang dapat dibangun di sekitar pabrik idealnya adalah sekitar 100 meter dari pabrik. Bagaimana anak-anakku? Nanti silahkan kalian kembangkan lagi untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekitar kalian atau di buku-buku referensi kalian, dan mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan di video ini. Selanjutnya kita akhiri pembahasan kita tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.